Mari kita membahas tentang bank dan proses kreditnya. Ini adalah bagian satu dari 2 video. Kemudian dilakukan tahap penyusunan proposal kredit yang isinya terdiri dari perusahaan dan manajemen yang berisi perusahaan, legalitasnya bagaimana, kemudian siapa pengendali manajemennya. Berikutnya adalah hasil survei terhadap lokasi, lingkungan, luas tanah dan bangunan usaha, fasilitasnya, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah karakteristik usaha dan risikonya, yang terdiri dari jenis usaha, data produk yang dihasilkan atau dijual, pemasaran, mitra dagang, dan proses siklus usahanya. Selanjutnya adalah analisa keuangan terhadap neraca dan laba rugi minimum 2 tahun terakhir, dan analisa kebutuhan kredit dan kemampuan membayarnya. Selanjutnya adalah analisa jaminan, serta keterangan lainnya. Proposal analisa kredit yang diajukan kepada pejabat bank yang mempunyai wewenang untuk memutuskan kredit akan disetujui dengan dasar sebagai berikut. Perusahaan dan manajemennya dinilai baik. Lokasinya juga dinilai baik. Karakteristik usaha dan risikonya yang berupa jenis usaha itu sesuai dengan kebijakan bank, yaitu daftar usaha yang boleh dibiayai oleh bank. Proses siklus usahanya juga dinilai baik, hanya perlu efisiensi di beberapa bidang, terutama dalam hal umur inventory. Untuk analisa keuangan, pada neraca dan laba rugi selama 2 tahun terakhir ini dinilai sehat, dan didapatkan analisa kebutuhan kredit adalah sebesar 191 juta rupiah. Dan pabrik roti ini dinilai masih mampu untuk membayar bunga hutangnya. Untuk analisa jaminan dinilai agunannya cukup memadai dan LTV-nya adalah sebesar 191 juta dibagi 1,4 miliar rupiah sama dengan 13,6%. Jauh di bawah maksimum 80%. Jadi keputusan kreditnya adalah diberikan kredit sebesar 191 juta. Ketentuan kredit lainnya adalah 1. Nasabah harus memberikan laporan bisnis dan keuangan secara triwulanan. Kedua, umur piutang usaha dan inventory harus dikurangi. Setelah proses pengajuan kredit, analisa persetujuan kredit, kemudian pengikatan kredit dan jaminan, dan pencairan kredit, maka masa kredit akan mulai berjalan. Dan bank akan melakukan monitor pembayaran debitur. Bila pembayarannya lancar, maka tidak akan menjadi masalah. Tetapi bila ada tunggakan, maka nasabah akan diminta untuk melunasi tunggakan tersebut. Bila sudah melunasi tunggakan, maka masa kredit akan terus tetap berjalan. Tetapi bila nasabah tidak bisa melunasi tunggakannya, maka akan masuk kepada tahap penyelesaian debitur bermasalah. Demikian seterusnya berlanjut hingga jatuh tempo masa kreditnya.
Selama masa kredit berjalan, mungkin saja akan terjadi kurangan modal kerja. Dan bila pembayaran kewajiban selama masa kredit itu berjalan lancar, maka bank akan menawarkan tambahan kredit modal kerja yang prosesnya sama dengan persetujuan kredit pada awal, yaitu mulai dari pengajuan kredit tambahan, analisa dan persetujuan kredit, kemudian pengikatan kredit dan jaminan serta pencairan kredit, dan dimulailah masa kredit dan tambahan kredit hingga jatuh tempo. Setelah masa kredit berjalan tahap pertama jatuh tempo selesai dan pembayaran kewajibannya berjalan lancar, maka bank akan menawarkan perpanjangan masa kredit yang prosesnya adalah mulai dari pengajuan perpanjangan kredit, kemudian analisa dan persetujuan perpanjangan kredit, kemudian proses pengikatan kredit dan jaminan, dan proses pencairan kembali. Dan kita lihat perpanjangan masa kredit mulai berlaku. Demikianlah proses ini terus berjalan berlangsung.